Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 8 Offering Up Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah yang beranggotakan 3 orang, yakni Audi Widyadwi Putri, Maila Vinda Eklesia, dan Melisa Apriliani akan mempresentasikan materi tentang ciri-ciri prosodi atau suprasegmental dalam bahasa Indonesia. Yuk langsung saja kita simak pembahasannya. Materi yang pertama ada nada. Nada atau pitch merupakan suatu jenis unsur suprasegmental yang berkenaan atau ditandai dengan tinggi rendahnya suatu bunyi. Tinggi rendahnya arus ujaran terjadi karena frekuensi getaran yang berbeda antar segmen. Apabila suatu bunyi segmental diucapkan dengan frekuensi getaran yang tinggi, tentu akan disertai dengan nada yang tinggi. Begitupun sebaliknya. Jika bunyi tersebut diucapkan dengan frekuensi getaran yang rendah, tentu akan disertai juga dengan nada rendah. Nada dalam ilmu bahasa biasanya dilambangkan dengan angka. Contohnya seperti berikut. Angka 2, 3, 2, yang berarti segmen pertama lebih rendah bila dibandingkan dengan segmen kedua, sedangkan segmen ketiga lebih rendah dari segmen kedua. Dalam penuturan bahasa Indonesia, tinggi rendahnya nada suara tidak fungsional atau tidak membedakan makna. Contohnya, ketika penutur mengucapkan aku membaca buku. Dengan nada tinggi, sedang, atau rendah, maknanya sama saja. Begitu juga dalam tingkatan lingual yang lebih besar, seperti frase, klausa, dan kalimat. Bahkan, penuturan yang diucapkan secara berlagu atau seperti orang bernyanyi pun maknanya sama dengan ketika diucapkan secara biasa. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pembedaan makna nada dalam bahasa Indonesia tidak fonemis. Walaupun demikian, ketidakfonemisan ini tidak berarti nada tidak ada dalam bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan oleh ketegangan pita suara, arus udara, dan posisi pita suara ketika bunyi itu diucapkan. Makin tegang pita suara yang disebabkan oleh kenaikan arus udara ke paru-paru, makin tinggi pula nada bunyi tersebut. Begitu juga posisi pita suara. Pita suara yang bergetar lebih cepat akan menentukan tinggi nada suara ketika berfonasi. Selanjutnya yaitu tekanan. Tekanan atau stres adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh kelas rembutnya arus ujaran. Arus ujaran yang lebih keras atau lebih lembut ditentukan oleh amplitudo getaran yang dihasilkan oleh tenaga yang lebih kuat atau lebih lemah. Bila kita mengucapkan sepatah kata secara nyaring, misalnya kata perumahan, akan terdengar bahwa dalam arus ujaran tersebut terdapat bagian yang lebih keras diucapkan dari bagian yang lain. Tekanan dalam tuturan bahasa Indonesia berfungsi sebagai pembeda maksud dalam tatanan kalimat sintaksis, namun tidak berfungsi sebagai pembeda maksud dalam tataran kata atau leksis. Tidak semua tataran kalimat mendapat tekanan yang sama. Hanya kata yang dianggap penting yang akan mendapat tekanan atau aksen. Dalam tataran kata, tekanan pada silaba atau suku kata tidak berpengaruh dalam pembedaan makna. Misalnya, kata memberi ketika diucapkan dengan tekanan pada silasa pertama mem bermakna sama dengan ketika diucapkan dengan tekanan pada silasab kedua be atau silasab ketiga ri. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa tekanan terdapat pada suku kata fonemis dalam bahasa Indonesia. Terdapat dua fungsi tekanan, yaitu tekanan distinktif dan non-distinktif. Tekanan distinktif berfungsi sebagai pembeda arti saat terdapat tekanan keras pada suatu bagian atau segmen. Sedangkan tekanan non-distinktif tidak memiliki fungsi sebagai pembeda arti. Dalam bahasa Indonesia, tekanan tidak bersifat distinktif, namun bukan berarti bahwa kata-kata dalam bahasa Indonesia tidak mengandung tekanan. Tetapi yang menimbulkan persoalan adalah di mana letak tekanan keras pada kata-kata bahasa Indonesia. Di Indonesia sendiri memiliki berbagai macam daerah dan juga dialek serta intonasi yang berbeda ragamnya.
keaneka intonasi tersebut dibawa ke dalam bahasa Indonesia sehingga mempengaruhi intonasi bahasa Indonesia. Dalam pergaulan sehari-hari, banyak dijumpai bermacam-macam orang yang mempergunakan bahasa Indonesia, tetapi terdapat perbedaan dalam intonasi. Misalnya saja, intonasi yang dibawakan oleh seorang yang berasal dari Jawa pasti akan berbeda dengan seorang yang dari Batak. Begitu juga dengan seorang yang dari Minang, pasti akan memiliki dialek yang berbeda dengan seorang yang berasal dari Sunda. Namun, hingga kini belum ada ketentuan resmi mengenai hal tersebut. Ketentuan-ketentuan sementara yang ada sekarang dalam beberapa buku tata bahasa didasarkan saja pada pendapat dan rasa dari beberapa orang tertentu. Yang dibenarkan oleh ilmu bahasa pertama-tama adalah harus mengadakan kodifikasi intonasi dari semua penutur bahasa Indonesia. Atau sekurang-kurangnya beberapa orang mewakili berbagai bahasa daerah dan dialek. Kemudian dapat ditetapkan kaidah-kaidah intonasi yang baku bagi bahasa Indonesia. Dalam tekanan kalimat, terdapat tekanan yang dinamakan tekanan empasis. Tekanan empasis merupakan distintif dalam bidang kata. Tekanan tersebut dibuat jika ada kata atau bagian tertentu dari kalimat yang dipentingkan atau dipertentangkan dari bagian lain. Misalnya, anak itu memukul adikku. Anak itu memukul adikku. Anak itu memukul adikku. Anak itu memukul adikku. Untuk yang selanjutnya ialah durasi. Durasi merupakan suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh panjang pendeknya waktu yang diperlukan pada saat mengucapkan sebuah segmen. Tidak jauh berbeda dengan tekanan, durasi dalam bahasa Indonesia tidak fungsional dalam tataran kalimat. Dalam tutur, segmen-segmen kata tinggi yaitu ting dan gi masing-masing dapat diucapkan dalam waktu yang sama, tetapi dapat terjadi bahwa seorang pembicara mengucapkan segmen ting lebih lama dari segmen gi atau sebaliknya. Misalnya, tinggi sekali atau tinggi sekali. Dalam hal yang pertama, i dari segmen ting diucapkan lebih lama, sedangkan dalam hal yang kedua, i pada segmen gi diucapkan lebih lama. Pada umumnya, durasi pada bahasa di dunia tidak bersifat distintif dalam bidang kata. Tetapi, ada beberapa bahasa yang memiliki durasi distintif, misalnya pada bahasa Sanskerta. Durasi distintif dalam bidang kata biasanya dinyatakan oleh adanya vokal pendek dan vokal panjang dalam bahasa tersebut. Durasi dalam bidang kata tidak terdapat dalam bahasa Indonesia, namun dalam bidang kalimat tersebut terdapat durasi yang distintif, yaitu sebuah segmen dalam sebuah kalimat yang diucapkan dalam waktu lebih lama daripada kalimat lainnya untuk menekan segmen tersebut. Misalnya, pakaian yang dipakainya itu mahal sekali. Atau bisa saja terjadi ketika seseorang berpidato, namun ia memanjangkan pada kalimat tertentu yang dianggapnya penting, dan juga mengucapkan kalimat yang kurang penting dengan cepat-cepat. Materi selanjutnya adalah jeda. Jeda atau kesenyapan ini terjadi di antara dua bentuk linguistik, baik antar kalimat, antar frase, antar kata, antar morfem, antar silaba, maupun antar fonem. Jeda di antara dua bentuk linguistik yang lebih tinggi, tatarannya lebih lama kesenyapannya bila dibanding dengan yang lebih rendah tatarannya. Jeda antar kalimat lebih lama dibanding dengan jeda antar frase. Jeda antar frase lebih lama bila dibanding dengan jeda antar kata. Begitu juga seterusnya. Dalam bahasa Indonesia, jeda ini terasa lebih fungsional bila dibanding dengan suprasegmental yang lain. Perhatikan perbedaan jeda pada kalimat berikut ini. Yang pertama, anak, pejabat yang nakal itu telah di meja hijaukan. Yang kedua, anak pejabat yang nakal itu telah di meja hijaukan.
dengan perbedaan jeda yang agak lama antara anak dan pejabat pada kalimat 1 dan antara pejabat dan yang kalimat 2, makna kalimat itu berbeda. Pada kalimat 1, yang nakal adalah pejabat, sedangkan pada kalimat 2, yang nakal adalah anak pejabat. Begitu juga pada frase buku sejarah baru pada kalimat berikut ini. Ia membeli buku sejarah baru dan ia membeli buku sejarah baru. Dengan pemberian jeda yang agak lama antara buku dan sejarah baru pada kalimat 3 dan antara buku sejarah dan baru pada kalimat 4, kedua frase tersebut berbeda maknanya. Pada frase kalimat 3, yang baru adalah sejarahnya, sedangkan pada frase kalimat 4, yang baru adalah bukunya. Dalam penulisan, untuk membedakan kekaburan makna pada frase-frase tersebut, diberi tanda hubung di antara kata yang merupakan penjelas langsungnya. Dengan demikian, keempat frase pada kalimat tersebut ditulis seperti contoh. Selanjutnya ada intonasi. Intonasi adalah kerjasama antara nada, tekanan, durasi, dan pemberhentian-perhentian yang menyertai suatu tutur dari awal hingga ke perhentian terakhir. Berbeda dengan nada, intonasi dalam bahasa Indonesia sangat berperan dalam pembedaan maksud kalimat. Bahkan dengan dasar kajian pola-pola intonasi ini, kalimat bahasa Indonesia dibedakan menjadi kalimat berita, deklaratif, kalimat tanya, interrogatif, dan kalimat perintah, inferatif. Intonasi merupakan perubahan titi nada dalam berbicara. Karena itu, intonasi sering dinyatakan dengan angka 1, 2, 3, dan 4 yang melambangkan titi nada atau bulatan yang ditempatkan dalam suatu skala, seperti pada balok not musik. Penggunaan angka lebih ekonomis, tetapi tidak mudah terlihat perubahan titi nadanya. Untuk menggambarkan secara garis besar kontur intonasi, yaitu pola gabungan titi nada, sering juga dipergunakan garis. Bahasa Indonesia mengikuti ritme yang berdasarkan jumlah suku kata. Makin banyak suku kata, makin banyak pula waktu pelafalannya. Perhatikan contoh berikut. 1. Asep di sana malam ini. 2. Ayahnya itu di Purwakarta saat ini. Kalimat ayahnya itu di Purwakarta saat ini dilafalkan dengan waktu yang lebih lama daripada kalimat Asep di sana malam ini karena jumlah suku katanya lebih banyak. Pola pengubahan nada itu menyatakan informasi sintaksis tersendiri. Bagian kalimat tempat berlakunya suatu pola perubahan nada disebut dengan kelompok tona. Pada setiap kelompok tona, terdapat satu suku kata yang terdengar menonjol yang menyebabkan terjadinya perubahan nada. Suku kata itulah yang mendapat aksen. Dalam kelompok tona, tidak dapat diramalkan kelompok kata yang mendapat aksen karena sangat bergantung pada apa yang dianggap paling penting oleh pembicara. Aksen biasanya diberikan pada pokok pembicaraan, sedangkan sebutan tidak akan menerima aksen. Pengubahan nada pada suku kata yang mendapat aksen dapat bermacam-macam. Pada contoh di atas tampak bahwa intonasi kelompok tona pertama menurun. Kemungkinan lain adalah bahwa intonasi pada kelompok tona pertama meninggi. Intonasi naik dapat juga terjadi di tengah kalimat, terutama pada akhir klausa. Pada intonasi serta juga terdengar pada kalimat yang menyatakan. Pada intonasi serupa juga tampak pada kalimat yang mengalami topikalisasi, yakni pengutamaan bagian akhir yang dikontraskan dengan keterangannya. Pada intonasi dalam bahasa Indonesia, yang dibicarakan di atas hanyalah pola umum saja. Apabila kita memperhatikan orang berbicara, maka akan terdengar bermacam-macam variasi intonasi untuk pola kalimat yang sama. Titi nada 4 biasanya digunakan untuk menyatakan emosi yang tinggi seperti pada orang yang sedang marah, kesakitan,
terkejut atau kegirangan. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penulisan dalam presentasi kali ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.